Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Sabita, NPM 19110106 dari Universitas PGRI Semarang, dari kelas 6C. Di sini dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kepemimpinan yang diampu oleh Bu Emma. Di sini di video ini sedikit menjelaskan tentang komunikasi yang tepat pada kepemimpinan dan komunikasi yang tidak tepat pada kepemimpinan. Nah, di sini sedikit menjelaskan tentang definisi komunikasi itu sendiri, yaitu sebagai suatu proses di mana seseorang, kelompok, atau organisasi mengirimkan informasi pada orang lain, kelompok, atau organisasi. Proses komunikasi umumnya mengikuti beberapa tahapan. Pengirim pesan mengirimkan informasi pada penerima informasi melalui satu atau beberapa sarana komunikasi. Proses berlanjut di mana penerima mengirimkan feedback atau umpan balik pada pengirim pesan awal. Dalam proses tersebut terdapat distorsi yang mengganggu aliran informasi yang dikenal dengan noise. Dalam menjalin kerjasama untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya komunikasi. Ditinjau berdasarkan teknis pelaksanaannya, komunikasi dapat dirumuskan sebagai kegiatan di mana seseorang menyampaikan pesan melalui media tertentu kepada orang lain dan sesudah menerima pesan serta memahami sejauh mana kemampuannya. Penerima pesan menyampaikan tanggapan melalui media tertentu dan kepada orang yang menyampaikan pesan tersebut kepadanya. Dan komunikasi memiliki peran penting dalam organisasi, sehingga komunikasi organisasi dengan segala teori yang ada di dalamnya menjadi hal yang penting untuk dipelajari. Komunikasi pun menjadi pusat fenomena dalam organisasi. Saat di dalam organisasi terjadi perubahan sistem, komunikasi akan turut membangun dan memelihara tercapainya tujuan organisasi. Hal ini dilakukan dengan memberikan motivasi dan memberikan inspirasi di antara anggota organisasi yang dapat menimbulkan inovasi sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Di dalam organisasi terdapat struktur yang berbeda-beda sesuai dengan aktivitas yang dilakukan, dan komunikasi memegang peran dalam mengkoordinasi hal-hal yang harus dihasilkan oleh masing-masing struktur tersebut. Jenjang jabatan di antara organisasi juga memerlukan kontrol yang melibatkan jejaring komunikasi, baik secara formal maupun informal. Oleh karena itu, komunikasi organisasi menjadi bagian tak terpisah dari setiap interaksi yang terjadi di organisasi. Proses komunikasi sebelum pesan dikirimkan, pengirim harus mengemas ide atau pesan tersebut sehingga dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh penerima. Proses pengemasan ide disebut dengan encoding. Pesan yang akan dikirimkan harus bersifat informatif, artinya mengandung peristiwa, data, fakta, dan penjelasan, agar komunikasi tersebut bisa dikatakan komunikasi yang tepat dalam kepemimpinan tersebut. Pesan yang harus menghibur, memberi inspirasi, memberi informasi, meyakinkan, dan mengajak untuk
berbuat sesuatu. Pesan yang telah dikemas disampaikan melalui media, baik melalui media lisan, menyampaikan sendiri, melalui telepon, media dikta, atau video tab, media tertulis seperti memo, surat, laporan, headset, selebaran, itu akan menjadikan komunikasi kita lebih baik lagi. Dalam sebuah organisasi diperlukan peranan pemimpin yang dapat menyusun strategi dan memiliki keterampilan untuk menjadikan organisasi yang fleksibel dan inovatif. Dari situ komunikasi akan terjalin dengan sendirinya dan berjalan dengan arahan yang akan dilaksanakan atau yang sudah diucapkan oleh kita sendiri, dan itu membuat komunikasi kita lebih baik dalam sebuah kepemimpinan. Pemimpin yang kompeten serta dapat menjadi agen perubahan sekaligus teladan bagi para pegawai atau teman yang diajak berkomunikasi, sehingga mampu mendorong mereka untuk menjalankan organisasi tersebut. Kepemimpinan diwujudkan melalui gaya kerja atau cara kerja sama dengan orang lain secara konsisten melalui komunikasi yang baik, melalui bahasa yang diucapkan, dan melalui tindakan yang dilakukan, sehingga membantu orang lain untuk memperoleh hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga pada saat seseorang pemimpin melakukan kombinasi komunikasi antara bahasa dan tindakan yang menggambarkan suatu pola yang cukup konsisten guna mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan tersebut. Komunikasi yang tepat ini dapat diartikan adalah komunikasi yang mengetahui situasi yang sedang dihadapi, seperti komunikasi yang intens, dan tujuan dari komunikasi tersebut. Selanjutnya, komunikator melakukan perilaku yang sesuai dengan situasi yang dihadapi tersebut. Selanjutnya ada komunikasi yang tidak tepat dalam kepemimpinan. Komunikasi yang tidak tepat itu seperti komunikasi yang tidak efektif. Komunikasi yang tidak tepat dalam kepemimpinan itu seperti komunikasi yang tidak efektif. Dan komunikasi tidak efektif tersebut akan dapat menimbulkan konflik dalam organisasi. Bagi seseorang pemimpin yang bersifat otoriter, memang tidak begitu menyukai kritikan dari orang lain yang tidak begitu dekat dengan dirinya. Apalagi bila kritikan tersebut cukup keras dan menyinggung tentang kebijakan yang diterapkannya. Pemimpin seperti ini menganggap apa yang menjadi keputusannya adalah hal yang terbaik bagi organisasi. Hal ini juga ditetapkan oleh seseorang atau seorang pemimpin yang memiliki komunikasi atau merasa komunikasi yang tidak tepat dalam kepemimpinannya itu, yang sangat tidak menyukai kritikan dari orang lain tadi. Dia menganggap tidak mendukung kebijakan yang diambilnya. Jika ada kritikan yang cukup pedas, biasanya dia akan mengambil sikap yang defensif. Pemilihan gaya komunikasi oleh pemimpin tergantung dari jenis kepemimpinannya yang diterapkan oleh pemimpin itu sendiri. Seorang pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan otoriter akan cenderung menerapkan gaya komunikasi yang berupa instruksi dan juga menyalahkannya. Seorang pemimpin yang mempunyai gaya otoriter lebih memusatkan perhatiannya pada penyelesaian tugas dan sedikit perhatian kepada manusia. Dan biasanya komunikasi yang dilakukan cenderung
jalan satu arah, yakni dari ke bawah, melainkan tidak memiliki sisi dari yang lainnya. Seseorang pemimpin yang otoriter ini dalam memberikan instruksi atau perintah selalu bernada keras, dan apabila terjadi kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya, maka akan diberikan sanksi pada bawahan tersebut, sehingga membuat komunikasi mereka itu tidak bisa berjalan dengan baik atau lurus, dan pasti ada kesalahpahaman dari situ. Gaya komunikasi yang diterapkan juga telah mendorong terjadinya ketidaksenangan para bawahannya. Dengan suara yang keras dan gaya komunikasi yang ceplas-ceplos, sering pula membuat para bawahannya merasa tersinggung karena hal itu. Dan dalam komunikasi dengan bawahannya cenderung dengan suara keras, dan apabila ada kesalahan yang diperbuat bawahannya, dia akan langsung menegur bawahan tersebut, dan hal ini mungkin saja dapat membuat bawahan merasa malu atau merasa dirinya itu merasa bersalah terus karena ditegur terus-terusan di hadapan orang lain. Akibatnya akan timbul rasa antipati kepada pemimpin itu sendiri. Nah, pada saat komunikasi, seorang pemimpin juga harus memperhatikan situasi yang ada dan dengan siapa dia berinteraksi. Juga harus memperhatikan norma-norma yang berlaku serta tata cara masyarakat setempat. Dan di sini komunikasi memiliki kompetensi juga, yaitu kompetensi komunikasi adalah salah satu hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, karena dengan kompetensi komunikasi yang baik, maka pemimpin akan dapat mempengaruhi bawahannya atau pengikutnya untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang diinginkannya untuk mencapai tujuan yang sudah diterapkan. Kompetensi komunikasi seseorang seperti yang diungkapkan oleh Pamela Sorley dan Zalabang 1991 berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk memahami perilaku yang penting dalam berinteraksi dengan pihak lain dalam komunikasi. Dan akhirnya kompetensi seseorang juga memberi kontribusi pada pengaruh dari komunikasi dan bagaimana mengevaluasi efektivitas dan interaksi. Serta kompetensi komunikasi juga melibatkan perilaku komunikasi yang tepat dalam situasi yang ada. Nah, jadi kompetensi komunikasi berhubungan dengan kemampuan untuk melakukan komunikasi yang tepat dalam situasi tertentu. Itu tadi sedikit penjelasan dari saya tentang komunikasi yang tepat dan yang tidak tepat dalam sebuah komunikasi, dalam sebuah kepemimpinan. Dalam video ini juga menjelaskan ada beberapa seperti bagaimana kita harus berkomunikasi dengan baik dan bagaimana cara menghindari komunikasi yang baik. Dan sekian dari pemaparan ini tadi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.